Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah. Pemirsa yang berbahagia, meneruskan kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu makalah. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin nar fi talabihi. Barang siapa yang mencari ilmu, sejatinya orang itu mencari surga. Barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka sejatinya orang ini sedang mencari neraka. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, anak-anak yang sedang mencari ilmu dimanapun berada, di sekolah atau di pesantren, dengan segala suka dukanya mencari ilmu. Kenapa orang yang tidak disiplin dipaksa untuk disiplin? Kita harus menjauhkan diri dari berbagai kesenangan, tirakat. Ini kan satu pengorbanan yang luar biasa. Tetapi sejatinya orang yang sedang mencari ilmu dan kelihatan bercapek-capek itu, orang ini sebenarnya sedang mencari surga. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu melakukan kemaksiatan, maka sejatinya orang itu sedang mempersiapkan dirinya untuk dimasukkan neraka. Maka dijelaskan di dalam kitab ini, man istaghala fil ilmin nafi' alladzi la yajuzu lil balighil aqil jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannah. Barang siapa yang sibuk di dalam mencari ilmu yang bermanfaat, maka tidak ada baginya kecuali kebodohannya itu hilang, dan pada hakikatnya sejatinya dia sedang mencari surga dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada santri yang kemudian dia mengeluhkan tentang bagaimana beratnya disiplin yang harus dijalani, kemudian melakukan ritual belajar dengan sungguh-sungguh mulai dari bangun subuh sampai menjelang tidur pada malam hari, ini sejatinya adalah sebuah ritual yang sangat luar biasa yang mengarahkan seseorang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada slogan yang mengatakan begini, memaksa anak masuk surga itu lebih baik daripada kemudian membiarkannya masuk neraka. Kenapa? Memang mentaati kedisiplinan dan aturan-aturan ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Di saat orang mencari ilmu itu ngantuk, tetapi kemudian ada gerakan mengerjakan sholat berjamaah, maka dia harus semangat dan meluangkan waktunya untuk ikut sholat jamaah. Kelihatannya berat, tetapi sejatinya dengan kesediaan kita untuk mentaati apa yang dianjurkan oleh pengurus pondok maupun pihak sekolah, itu mengantarkan kepada seseorang menuju kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian orang itu melakukan kemaksiatan, wa man kana muridan lil ma'siyati kana fil haqiqati taliban linnar wa li sukhtillahi ta'ala. Barang siapa yang menghendaki untuk melakukan kemaksiatan, pada hakikatnya orang itu sebenarnya mencari neraka dan mencari sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang kalau menuruti hawa nafsu itu kan sejatinya orang itu sedang tergoda
bagaimana kemudian dengan hawa nafsu itu melakukan apa saja yang diinginkan walaupun itu bertentangan dengan syariat. Maka orang yang sedemikian ini sejatinya adalah sedang mempersiapkan dirinya mendapatkan neraka dan kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka bagaimana di dalam menjalani kehidupan ini, bagi anak-anak yang sedang mencari ilmu, kita dorong dengan sungguh-sungguh bagaimana di perjuangan mencari ilmu itu sejatinya ada kemuliaan yang ingin dicapai, dan yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada anak-anak yang mungkin sedang mengeluhkan tentang bagaimana beratnya mencari ilmu, ya kita dengarkan saja sambil kita support bahwa pengorbanan yang dia lakukan di dalam mencari ilmu itu sedang merintis jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, di dalam menjalani kehidupan, mari kita ini bagaimana memilah-milah sesuatu yang baik. Kalau itu kemudian kita yakini memberikan manfaat kepada kita, maka kebaikan-kebaikan walaupun itu berat rasanya harus kita perjuangkan. Kenapa? Di berat-beratnya kita melakukan perjuangan itu, disitulah kita akan mendapatkan kemudahan dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi kalau kita mencari ilmu kemudian di situ banyak ujian-ujian yang harus kita hadapi, hadapilah dengan senang. Maka dengan begitu kita akan mendapatkan kemuliaan di belakang hari. Keyakinan inilah yang kemudian harus betul-betul kita yakini. Karena kadang-kadang orang kalau kemudian tidak tahan ujian, bagaimana beratnya mencari ilmu, maka dia akan mudah tergoda untuk lari dari kenyataan bahwa sejatinya di dalam mencari ilmu itu memang ada pengorbanan. Sebaliknya kalau orang itu melakukan kemaksiatan, sesuatu yang tidak baik itu kan ya kayaknya dilakukan itu ya enteng-enteng saja kan gitu ya. Melanggar peraturan misalnya, ini adalah sesuatu yang sekilas kayaknya enak, tetapi di kemudian hari mengakibatkan sesuatu yang kemudian kita menyesal. Kita tidak taat beragama, kayaknya itu enak dirasakan, tetapi di kemudian hari akan menimbulkan kesedihan yang sangat luar biasa, menumbuhkan penyesalan yang tidak ada hentinya. Maka senyampang kita ini oleh Allah diberikan nikmat sehat, nikmat umur yang panjang. Bagaimana kita niatkan untuk tidak berhenti mencari ilmu dengan harapan mudah-mudahan dengan semangat kita untuk tetap belajar itu ada sesuatu yang kurang baik dari amalan yang kita kerjakan. Karena kita mau terus belajar, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Dan yang lebih terpenting lagi adalah bahwa sejatinya kita sedang merintis jalan menuju surga dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.